masyarakat, paling tidak saya sebagai anggota integral masyarakat dalam peran serta masyarakat merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri tersebut meragukan. Untuk itu, saya mengapil kepada Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri agar dilakukan gelar perkara khusus yang melibatkan pihak pelapor, juga ahli dari pelapor, juga ahli lain, agar dengan demikian bisa memenuhi harapan publik bahwa pemeriksaan asli atau palsunya ijazah Jokowi tersebut benar-benar akuntabel, transparan, dan memenuhi kaidah Polri sendiri, yakni Polri yang diharapkan profesional, modern, terpercaya, yang prediktif, responsibel, dan transparansi berkeadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini saya akan menyampaikan pandangan saya terkait dengan konferensi pers Bareskrim yang dilakukan pada hari Kamis 22 Mei 2025. Saya membuat judul video ini, Bareskrim lempar handuk, Polri terbelah, ijazah identik bukan ijazah asli. Apakah publik dipermainkan kembali? Ada 3 hal yang tidak bisa ditutupi di dunia ini: matahari, bulan, dan kebenaran. Tapi sepertinya ada satu lagi yang sedang dicoba untuk ditutupi di negeri ini, yaitu ijazah mantan presiden. Hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim Polri menggelar konferensi pers yang digadang-gadang sebagai penutup polemik ijazah mantan presiden Joko Widodo. Tapi alih-alih menjawab, konferensi pers ini justru membuka lebih banyak lagi luka. Bareskrim tidak pernah menyatakan ijazah Jokowi asli. Yang mereka gunakan hanyalah satu kata, identik. Untuk diketahui, identik itu bukan asli. Identik itu beda dengan otentik. Otentik asli, tapi mereka memilih menggunakan kata identik. Dan mereka memilih untuk mempresentasikan fotokopi, sedangkan fotokopi bukanlah dokumen hukum, dan keraguan bukan klarifikasi. Artinya, kenapa kita, rakyat, publik, dibuat menjadi bodoh? Padahal kita, publik, bukanlah bodoh. Publik bukanlah buta huruf. Ketika aparat negara hanya menyatakan identik tanpa menyatakan otentik atau asli, ini bukan sekedar pilihan kata. Ini adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah. Mengapa Bareskrim hanya menampilkan fotokopi ijazah? Mengapa Bareskrim tidak berani menunjukkan dokumen asli? Mengapa Bareskrim tidak mampu menghadirkan dosen pembimbing, teman kuliah, atau bahkan rektor UGM? Mengapa harus Bareskrim yang bicara, bukan UGM itu sendiri? Karena ini bukanlah klarifikasi. Ini adalah pertunjukan teater, sebuah sandiwara negara. Apakah konferensi pers Bareskrim menunjukkan tanda-tanda polisi ragu? Karena lebih dahsyat lagi, 2 jenderal besar Polri angkat bicara. Komjen Ito Sumardi, mantan Kabareskrim, Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. 2 tokoh ini bukan rakyat biasa. Mereka paham seluk-beluk penyidikan, dan mereka meragukan proses yang dilakukan Bareskrim. Kalau mantan petinggi Polri sendiri sudah bersuara, siapa yang masih bisa dipercaya bahwa ini proses yang independen dan profesional? Kebenaran tidak butuh perlindungan politik. Ijazah asli tidak butuh polisi untuk membuktikannya. Cukup buka lemari, ambil map, dan tunjukkan di depan kamera. Tapi sampai hari ini,
Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya secara langsung kepada rakyat pemiliknya. Mengapa? Apakah ijazah itu tidak ada? Apakah yang ada hanya fotokopi yang dicetak saat mencalonkan diri sebagai wali kota, sebagai gubernur, lalu sebagai presiden? Apakah ini adalah konspirasi bungkam melawan kode pembelahan? Tapi mungkin juga ya, publik salah mengira. Mungkin juga Bareskrim bukan sedang melindungi seseorang. Seseorang yang punya ijazah yang sedang diduga-duga. Mungkin saja Bareskrim justru sedang mengirim pesan kepada rakyat bahwa mereka sendiri tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dibungkam, tapi mereka masih punya cara untuk memberikan kode. Dan rakyat harus cerdas membacanya. Ijazah adalah legitimasi sejarah. Ini bukan lagi soal gelar. Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal legitimasi sejarah seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau seseorang kepala negara bisa naik tahta tanpa verifikasi ijazah yang benar, apa bedanya negeri ini dengan kerajaan sandiwara? Kebenaran tidak butuh waktu, hanya butuh keberanian. Keberanian tidak akan mati hanya karena ditunda. Dan rakyat tidak akan diam hanya karena diintimidasi. Yang mati sesungguhnya adalah reputasi institusi yang bermain mata dengan kebohongan. Publik tidak butuh pernyataan diplomatis. Publik butuh pernyataan tegas. Ijazah ini asli atau palsu? Dan jawabannya sebetulnya harus datang dari mantan presiden itu sendiri kan? Di depan kamera, dengan tangan yang gemetaran ataupun tidak, karena sejarah bangsa kita sedang menunggu pengakuan. Di hadapan sejarah, semua presiden hanyalah manusia, dan hanya satu yang akan bertahan, bukan kekuasaan, tapi kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.